Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wafi, dosen program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Unisma. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kali ini saya mengampu mata kuliah Hukum Kewarisan Islam, mata kuliah wajib prodi yang diambil di semester 3. Secara spesifik, pembelajaran tentang harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Yang kedua, melalui mata kuliah ini diharapkan mampu memiliki kompetensi dalam mengembangkan pembagian hukum waris sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah: 1. Mahasiswa mampu menelaah pembagian waris. 2. Mahasiswa mampu menganalisis problematika di lapangan. 3. Mahasiswa mampu membuat solusi dari problematika di lapangan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar dan praktek yang mudah dipahami orang-orang lain. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi: 1. Capaian memberikan pemahaman tentang pembagian waris. 2. Menganalisis problematika perkembangan hukum waris beserta solusinya. 3. Mahasiswa dapat menganalisis kemampuan perkembangan hukum waris di lapangan. 4. Mahasiswa merancang ketentuan-ketentuan yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Dan yang kelima, mahasiswa mampu memadukan antara teori dan lapangan. Adapun kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode DIAI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi untuk membentuk interaksi mahasiswa. Assessment pada mata kuliah ini dilakukan dengan penilaian proses dan hasil diskusi. Penilaian proses meliputi performa dan keaktifan, unjuk kerja ketetapan dalam menjelaskan karakteristik pembagian waris. Dan penilaian akhir meliputi wawasan sesuai dengan materi mata kuliah. Berikut ini adalah sekilas video pembelajaran mata kuliah Hukum Waris Islam semester 3. Adapun video pembelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sudah memasuki jam 2.10 ya. Mungkin saya tidak terlalu memperpanjang waktu ya, saya akan menjelaskan tentang pembagian waris. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang pembagian waris, mungkin sedikit saya menjelaskan tentang yang disebut dengan hajib dan mahjub, yaitu seseorang yang tidak berhak untuk mendapatkan ataupun seseorang yang menghalangi terhadap orang yang mendapatkan warisan. Jadi ada orang yang menghalangi, ada orang yang tidak dapat dihalangi. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian waris ya. Ini bagian anak laki-laki yang pertama, yaitu dari bagian anak laki-laki. Kalau ada seseorang yang meninggalkan anak laki-laki 1 orang, maka mendapatkan sisa harta dengan ketentuan bila bersama ya, yaitu mendapatkan semua harta jikalau 1 anak laki-laki. Tapi kalau ada 2 anak, satunya perempuan dan 1 laki-laki, maka pembagiannya 2:1. Laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1. Disebut dengan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, jadi kalau anak laki-laki itu hanya mendapatkan 1 bagian, yaitu asobah. Dengan syarat laki-laki tersebut yaitu 1 orang. Kalau 2 orang gimana, Pak? Kalau 2 orang maka pembagiannya 1:1. Beda dengan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Maka bagiannya yaitu 2:1. Baik, yang selanjutnya yaitu anak perempuan. Bagian anak perempuan itu ada 3 kategori. Yang pertama, mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua ya. Yang pertama yaitu mendapatkan setengah jika ia menjadi satu-satunya anak pewaris. Jadi kalau hanya meninggalkan 1 anak perempuan, maka mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Yang kedua, mendapatkan 2/3 apabila si perempuan tersebut 2 atau lebih. Ya, kalau 2 atau lebih,
maka mendapatkan 2/3. Nanti dibagi secara rata. Ya. Yang ketiga yaitu mendapatkan asaba bil ghairi. Kalau yang tadi itu asaba min nafsi, karena sendirian. Asaba bil ghairi yaitu asaba disebabkan karena orang lain. Yaitu apabila anak perempuan tersebut bersama anak laki-laki, ketentuannya 2:1. Itu bagian perempuan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu setengah, yang kedua yaitu 2/3, yang ketiga yaitu asaba bil ghairi. Itu bagian anak perempuan. Selanjutnya yaitu bagian istri. Kalau istri itu jika suaminya yang meninggal. Jika suaminya meninggal, apabila tidak memiliki anak, maka mendapatkan 1/4. Ya, kalau tidak memiliki anak suaminya, maka istri mendapatkan 1/4. Ya. Kebalikannya, jika suami memiliki anak, baik anak tersebut dari istri yang pertama, ya, kalau memiliki 2 istri, baik anak tersebut dari istri yang pertama, maka sang istri ketika ditinggal oleh suaminya mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Kalau hartanya 30 juta, berarti 1/8 dari 30 juta itu dibagikan terhadap istri. Sekarang bagian suami. Ya. Suami itu mendapatkan setengah apabila si istri tidak memiliki anak ataupun disebut tidak memiliki keturunan. Itu bagian setengah. Yang kedua, mendapatkan 1/4 apabila si istri memiliki keturunan ataupun memiliki anak, baik dari suami yang pertama kalau pernah menikah dan memiliki anak, ataupun dari sang suami yang ditinggal itu. Maka suami tersebut mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Maka bagian istri dan suami itu sama-sama mendapatkan 2 bagian. Cuma bedanya kalau istri mendapatkan 1/4 dan 1/8, sedangkan suami mendapatkan 1/2 dan 1/4. Bisa dipahami? Dari bagian anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan suami. Sekarang kita beralih kepada bagian ayah. Ya. Kalau ayah itu yang meninggal berarti anaknya. Ya. Yang pertama, ayah bisa mendapatkan 1/6, ya, mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si anak. Ya. Dengan syarat jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Ya. Jadi kalau anak laki-laki yang meninggal itu tidak memiliki anak dan tidak memiliki cucu laki-laki, maka ayah mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Karena yang dilihat itu dari laki-laki. Semuanya dari laki-laki. Yang kedua mendapatkan 1/6 plus sisa. Jika pewaris ataupun anak tersebut, anak laki-laki, memiliki anak perempuan atau cucu perempuannya. Ya, karena anak perempuan tadi di bagian pertama itu atau cucu perempuan itu mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan apabila 1 orang. Maka sisa dari harta yang ditinggalkan oleh anak maka dialihkan kepada sang ayah. Pertama mendapatkan 1/6 dulu. Setelah itu ada sisa lagi dari harta yang dibagikan terhadap anak perempuannya atau cucu perempuannya, maka sisanya tersebut dikembalikan kepada ayah. Yang ketiga yaitu ansaba binafsi, dengan sendirinya, yaitu jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki ataupun perempuan atau cucu laki maupun cucu perempuan dari jalur laki-laki. Jadi semuanya itu yang dihitung ada dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan gimana, Pak? Kalau dari anak perempuan maka tidak termasuk dalam kategori pembagian waris. Nanti masuk dalam bagian dawil arham. Yaitu kalau sudah tidak ada orang yang mendapatkan warisan, maka hartanya dikembalikan kepada dawil arham. Itu bagian ayah. Selanjutnya yaitu pembagian ibu. Ya, kalau ada ayah pasti ada ibu. Kalau ada suami pasti ada istri. Sama. Ya.
ibu juga memiliki 3 kategori. Yang pertama yaitu jika pewaris punya far'ul waris ataupun memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau ini tidak ada bedanya. Kalau ayah itu kan sangat berbeda, ya. Ayah bisa mendapatkan 1/6 apabila tidak ada ahli waris ataupun sang mayit tersebut tidak meninggalkan anak laki-laki. Tapi kalau ibu mendapatkan 1/6 apabila pewaris orang yang meninggal tersebut memiliki anak laki-laki ataupun cucu laki-laki maupun anak perempuan dari jalur anak laki-laki, ya. Atau ada 2 orang atau lebih saudara pewaris. Contoh seperti ini, Mbak. Ya, ada seseorang meninggal, ya. Sedangkan ada ibunya. Dan orang ini, A ini tidak memiliki saudara. Itu yang disebut dengan ada 2 orang saudara atau lebih, ya. A tidak memiliki saudara, ya. Maka sang ibu mendapatkan 1/6, ya, dari harta yang ditinggalkan jika ada 2 orang saudara atau lebih. Si A memiliki saudara 2 atau lebih, maka si ibu tersebut, ibu dari si A, mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si A, ya. Yang kedua, mendapatkan 1/3 apabila far'ul waris, anak dari si ibu tersebut tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki ataupun tidak ada orang 2 atau lebih saudara pewaris. Kalau hanya 1, mendapatkan berapa? Kalau hanya 1 orang, ibu mendapatkan 1/2. Tetap dapat 1/3 karena tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu ibu yang bisa beralih dari 1/3 ke 1/6 apabila memiliki 2 saudara atau lebih. Kalau hanya 1 orang saudara dari si A, maka ibu tetap mendapatkan 1/3. Ya. Yang terakhir yaitu dari sisa, 1/3 dari sisa. Nanti ada sisa, 1/3-nya baru dibagikan kepada ibu. Ini khusus dalam kasus umarotain. Ini ada suatu kasus yang mana meninggalkan yang terdiri dari suami atau istri, ibu dan ayah. Ini kasusnya hanya seperti ini. Jadi ada suami, ada atau istri, ibu dan ayah. Jadi yang ditinggalkan itu hanya istri atau suami, salah satunya lah. Yang kedua, ada ibu atau ayah. Setelah harta dibagikan kepada suami atau istri, maka kalau dilihat dari faraidnya, bagiannya lebih banyak ibu. Karena ibu mendapatkan 1/3, ayah mendapatkan ataupun mendapatkan sisa. Karena laki-laki itu dilihat tidak adil kalau lebih banyak perempuan, maka oleh Sayyidina Umar diijtihadkan yaitu dibagi menjadi 1/3 dari sisa. Dari sisa harta yang dibagikan kepada suami atau istri, maka sisanya tersebut dibagi 3 lagi, yaitu 1/3 terhadap istri dan sisanya kepada ayah. Paham ya? Oke. Selanjutnya yaitu bagian kakek. Kakek berarti ayahnya ayah. Ayahnya ayah, ya. Ayahnya ayah. Yang pertama mahjub, terhalang jika ada ayah. Ya, kalau ada cucu meninggal, A memiliki anak namanya Muhammad. Sedangkan A memiliki ayah namanya Mahmud. Contohnya seperti itu, Mbak, ya. Ahmad ini meninggal. Ya, Ahmad ini meninggal yaitu meninggalkan ayah. Kalau masih ada ayah, maka kakek tersebut Mahmud tidak mendapatkan. Ya, itu disebut dengan mahjub jika ada ayah. Yang kedua, mendapatkan 1/6 jika pewaris memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak bersama saudara pewaris. Ya, mendapatkan 1/6 syaratnya yaitu tidak pewaris memiliki anak laki-laki, sama dengan syaratnya itu dengan ayah, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Syarat yang kedua yaitu tidak ada ayah. Jadi ayah dari si Ahmad itu sudah meninggal lebih dulu. Yang ketiga yaitu tidak bersama saudara pewaris. Sang ayah, ya, nah bukan sang ayah, si Ahmad tidak memiliki saudara.
Jadi si A itu tidak memiliki anak lagi, cucunya cuma tunggal. Maka kakek mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya yaitu 1/6 plus sisa, sama dengan bagian ayah. Jika pewaris memiliki anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, ya, anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki dan tidak memiliki cucu laki-laki. Yang ketiga yaitu tidak ada ayah. Yang keempat tidak bersama saudara pewaris. Kalau hanya cucunya itu hanya perempuan, ya, maka sang kakek mendapatkan 1/6 plus sisa. Itu bagian kakek. Selanjutnya yaitu asoba binafsi. Ya, kakek ini sangat banyak bagiannya. Yaitu asoba binafsi, syaratnya itu yaitu jika pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki, ya. Jadi si Ahmad itu tidak memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, atau cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Kalau dari jalur anak perempuan tidak berpengaruh. Ya, pokoknya kalau dari jalur anak perempuan itu tidak berpengaruh. Ya. Tidak bersama saudara pewaris. Dan si Ahmad tidak memiliki saudara pewaris. Maka disebut dengan asobah binafsihi. Dari harta yang ditinggalkan oleh si Ahmad, kalau tidak ada ahli waris yang lain, maka harta bisa dialihkan kepada kakek semuanya. Ya. Yang selanjutnya yaitu memilih antara mukosama, sama rata antara kakek dan saudara, atau khusus sepertiga, khusus dalam kasus waris kakek, ayahnya ayah jika bersama saudara dan tidak ada ahli waris lainnya. Ya, kalau yang selanjutnya yaitu bagian yang kelima, yaitu ayah itu bisa memilih antara mukosama dibagi rata ketika syaratnya ketika kakek bersama saudara dari si mayit. Ya. Kakek bersama dari saudara si mayit. Contoh, kalau tadi syaratnya cucu tersebut, ya, cucunya kakek Ahmad yang meninggal tidak memiliki saudara. Kalau sekarang si Ahmad itu memiliki saudara. Ya. Kalau memiliki saudara, maka bagiannya itu bisa jadi mukosama dibagi rata antara kakek dengan si saudara si Ahmad, ya. Saudara si Ahmad itu sama-sama dibagi rata. Kalau hartanya 30, berarti bisa jadi dibagi 15 atau ya atau sepertiga. Ya. Sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Kalau hartanya 30, ya, kakek mendapatkan sepertiga dari harta 30 berarti 10. 20 itu dialihkan kepada saudara dari si Ahmad, ya. Ini khusus kasus yang mana di dalam kasus itu hanya terdiri dari kakek dan saudara si mayit, ya. Yang selanjutnya yaitu memilih salah satu dari 1/6 atau sepertiga sisa atau mukosama. Ya. Ini khusus dalam kasus waris kakek ayahnya ayah jika bersama dengan saudara diikuti oleh ahli waris. Kalau yang pertama tidak ada ahli waris yang lain. Tapi kalau yang kedua mendapatkan 1/6 atau sepertiga sisa atau mukosama apabila ya ini kakek bersama saudaranya dari si mayit. Yang kedua, jika ada ahli waris selain kakek dan saudara dari si mayit, maka mendapatkan milih antara 1/6, sepertiga atau mukosama. Ya. Kalau 1/6 berarti 30 dibagi 6. Hasilnya 5. Sepertiga ya, sisa dari sepertiga itu berapa? Sisa dari sepertiga 20. Ya, 20. Sedangkan mukosama itu adalah bagi secara rata. Bisa dipahami? Ini bagian kakek, ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Silakan kalau ada yang mau
tanyakan dari pembagian yang pertama ya, dari pembagian anak ya, anak perempuan, anak laki-laki ataupun dari pembagian ayah ataupun ibu. Silakan. Monggo. Kakek Mm-mm. sudah meninggal, Mm-mm. tapi orang tua juga sudah meninggal, anak perempuan Anak perempuan yang meninggal siapa sekarang posisinya? dari ayah. Ayah. Nah, ayah. Ini Mbak. Anak perempuan mendapatkan yang meninggal sekarang kakek. Ya, kakek. Sedangkan ayah sudah meninggal lebih dulu. Jika menjadi satu-satunya pewaris, tidak ada anak laki-laki itu mendapat setengah. Ya, mendapatkan 2/3 terdiri dari 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Kalau tidak memiliki saudara 2 atau lebih, maka mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Maksud sambian itu kalau ayah meninggal lebih dulu, ya seperti itu. Ya. Kakek sama ayah lebih dulu mana meninggal? Kakek dulu. Oh ya, berarti ayah meninggal. Iya kan? Ayah dulu meninggal baru kakek. Karena kakek ini posisinya sekarang berada di posisi ayah, berarti sama pembagiannya seperti di depan. Ya. Bisa dipahami? Baik, silakan yang lain. Silakan, Mbak. Baik pembagian anak laki-laki, pembagian anak perempuan, pembagian istri, ya, pembagian suami ataupun pembagian ayah dan pembagian ibu. Ada kakek? Silakan. Dari monggo, Pak. Kalau misalnya yang ayahnya meninggal, Iya. dia meninggalkan anak perempuan, kita tadi dapat setengah dari harta. Jadi istrinya juga dapat setengah dari. Istrinya dapat 1/8 kalau memiliki anak. Ini istri mendapatkan. Nah, istri mendapatkan. Nah, istri mendapatkan 1/8 jika ya memiliki dari jalur anak laki-laki. Jika pewaris suami meninggal memiliki anak laki-laki atau anak perempuan. Baik anak laki-laki tersebut dari istri yang pertama, maksudnya dia pernah menikah ya, ternyata memiliki keturunan dari istri yang pertama. Terus ketika dia meninggal, maka istri yang kedua, istri yang baru itu mendapatkan 1/4 jika tidak memiliki keturunan, mendapatkan 1/8 jika suami memiliki keturunan. Gitu. Tetap, karena posisi anak tetap lebih banyak, apalagi anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu bisa menguasai semuanya. Ya, beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu sudah ada bagian tertentu, yaitu setengah, 2/3 dan asobabil ghair. Asobabil ghair yaitu mendapatkan apabila anak perempuan tersebut bersama dengan anak laki-laki dan bagiannya yaitu 2/1. Kalau laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1. Itu kategori dalam pembagian hukum Islam. Silakan dari sebelah kanan, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Ibu. Kan tadi mendapat harta dari ayah. Jadi meskipun anak perempuan harta dari anak perempuan pun ayah itu dapat juga. Tetap dapat. Kalau yang meninggal itu adalah anak perempuan, berarti tetap ayah itu pokoknya anak itu tetap mendapatkan 1/4 kalau memiliki anak. Ya, kalau istri yang meninggal nih Bu. Kalau istri yang meninggal, contoh ada suami istri A sama B. Ini suami istri memiliki anak namanya C. Nah, yang meninggal ini istrinya yaitu B. Maka anak ini karena memiliki anak, maka A ini mendapatkan 1/4. Ya, karena ini kenapa? Karena si B memiliki keturunan. Kecuali si B tersebut tidak memiliki keturunan, yaitu tidak memiliki anak sama sekali, maka suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Seperti itu. Jadi tidak seperti halnya di zaman sebelum Islam. Kalau di zaman sebelum Islam datang, sudah namanya perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa.
Karena semua harta itu dialihkan kepada laki-laki. Bukan hanya anaknya, tapi siapapun yang bisa berkuda itu sudah mendapatkan harta warisan. Tapi ketika Islam datang, maka perempuan itu mulai diberi hak untuk bisa mendapatkan warisan. Silakan, masih ada waktu 4 menit. Kalau misal harta yang dimiliki ayah ini cuma rumah misalnya, itu apa berarti harus? Tetap rumah itu nanti dihargakan. Mau dihargai berapa? Seandainya rumah itu bisa harganya 100 juta, berarti 100 juta itu dibagi terhadap orang-orang yang berhak untuk mendapatkan warisan. Contoh, ada ayah, ada anak laki-laki, dan ada saudara perempuan. Contohnya seperti itu, saudara Ismail. Tapi kalau masih ada anak laki-laki, maka saudara itu masih minggir dulu. Karena masih ada anak laki-laki. Kecuali anak laki-laki tidak ada, maka saudara itu bisa masuk dalam kategori bagian ahli waris. Sangat berpengaruh, anak laki-laki itu sangat berpengaruh. Ya, kalau dalam Islam itu sangat berpengaruh. Terutama di pemikiran Sunni. Ya, yang mana anak laki-laki itu selalu berada di atas. Tapi kalau misalnya sebelumnya itu sudah pernah menjual rumah dan sudah dibagi harta, itu berarti sudah atau? Itu termasuk hibah, bukan termasuk waris. Waris itu yaitu dibagikan setelah seseorang itu meninggal. Ya, baru disebut dengan waris. Kalau sudah dibagikan, nah ini rumah 1 kamar untuk kamu, 1 rumah untuk adik kamu, maka itu sudah disebut dengan hibah. Yaitu dibagikan sebelum orang tersebut meninggal. Sudah? Cukup ya? Baik, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.